Oke, saya mulai pembukaan portalnya. Di mana beliau dan beberapa legionnya atau pasukannya itu akan hadir di sini. Dia hijau-hijau sedikit dan menembus batas tengah yaitu kuning. Saya bukan omong kosong belaka dan memang beliau ada di sini. Ki, selamat datang di studio Ganjil Misteri. Terima kasih Ki sudah hadir di sini. Oke. Ki, Aki dikenal sebagai seorang demonologis ya Ki ya. Oke. Ki, demonologis itu apa sih? Katanya ilmu yang mempelajari tentang setan atau hantu. Gimana Ki? Oke, demonologis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang daimon. Ya, daimon itu bahasa Yunaninya dari daimonos atau spirit. Dan ini nggak cuma masalah yang dibilang sebagai setan aja, tapi juga yang putihnya juga dipelajarin. Pada intinya adalah makhluk gaib di sekitar kita yang di sekeliling saya ini dan juga di sekeliling Mas ini juga saya pelajarin kok. Ini berawal semua dari sekitar kelas 2 SD ya. Saya melihat sosok itu memang begitu nyata. Itu yang saya sadari karena dari kecil juga saya dibilang orang tua saya ya, melihat ini itu. Tapi yang saya sadari dan saya lihat jelas, saat itu sosok itu ada di rumah saya dan sejak itu saya kayak tertarik untuk ini apa? Saya pengen tahu karena masyarakat di sini biasanya kan melihat atau menyebut makhluk hantu ya makhluk halus antara hantu ataupun jin. Ternyata setelah saya pelajari, ya jin ada banyak macamnya. Jin ada ifrit, ada marit, ada silas, ada syayatin dan banyak hal. Dan hantu pun juga banyak. Setiap daerah, setiap lokal genius tuh punya hantunya masing-masing. Bahkan ya saya pelajari ini sampai ke mancanegara. Ya let's say sampai ke Jepang, sampai ke Amerika, ke Eropa, ya itu saya pelajari juga. Nah, hantu ya. Ini saya nyebutnya ya makhluk gaib ya atau spirit. Yang pertama kali saya lihat itu masuk ke dalam golongan yang orang-orang sebut sebagai di satu pihak orang nyebutnya jin, tapi di satu pihak orang menyebutnya sebagai demon. Dalam artian dia bentuknya lagi duduk seperti ini di singgasananya, backgroundnya seperti merah menyala-nyala. Saya waktu itu kurang paham itu api atau bukan ya, tapi yang jelas bentuknya itu tinggi dengan satu tangan lebih panjang, kemungkinan itu tongkat, dan bentuknya seperti dipenuhi oleh bulu-bulu kucing Persia, dan dia ada telinganya kayak telinga kambing ya, menjuntai, dan juga matanya keduanya merah, dan dia diem aja di situ, tapi saat itu takutnya itu luar biasa. Nah, dibilang takutnya jujur masa-masa saya SD itu sudah berinteraksi seperti itu ya, dan itu ya namanya anak kecil ya wajar ya takut, sampai akhirnya mulai mempelajari secara dalam ya itu sekitar SMP, SMA sempat skip ya. Kuliah saya pelajarin lagi lebih dalam, saya connecting the dots, saya sambungkan missing linknya itu seperti apa, sehingga dari banyak budaya, dari banyak keyakinan di dunia ya itu saya menemukan oh ternyata jalurnya seperti ini, ternyata demonologi seperti ini. Kalau ditanya guru saya, yang jelas guru gaib itu nomor satu. Karena ada suara-suara ini dan saya mencoba untuk mencari siapakah ini, dan gak cuma satu suara aja, banyak di kepala saya. Ki, kan tadi banyak bisikan-bisikan. Ya. Cara membedakan ini yang benar menurut Aki ya. Ya. Yang salah itu gimana Ki? Dengan cara pertama mengetahui
tenang itu seperti apa. Karena kan yang pertama saya pelajari adalah cara meditasi. Makanya saya banyak mengajar meditasi itu seperti apa, karena ya saya sudah mengalami sendiri untuk membedakan mana suara-suara yang memang benar atau pikiran saya atau suara yang delusional. Karena ada yang disebut sebagai pikiran liar atau monkey mind. Nah, ini yang saya coba untuk menjinakkannya sehingga saya bisa melihat mana suara yang benar, mana guru saya yang patut saya ikuti. Awal-awalnya saya belajar itu, saya jujur masih menganggap ini siapa? Karena kan pada dasarnya manusia itu takut terhadap hal yang tidak dia ketahui. Saya belum terlalu tahu ini apa. Semakin lama terbiasa, sampai akhirnya saya bisa menerima mereka. Ya, bisa dibilang hampir mau masuk SMA lah saat itu. Saya bisa tahu, oh ternyata ada yang makhluk yang namanya saat itu ya, ada yang disebut sebagai Wraith. Wraith ini lebih terkenal di daerah Skotlandia sana, dan ternyata setelah saya pelajari Wraith ini untuk kalangan Nusantara, itu orang nyebutnya sebagai lampor. Kalau pelajari banyak, tapi kalau yang sering ditemui ya bisa dibilang di Indonesia. Jujur kalau ditanya sering berinteraksi itu dengan makhluk-makhluk yang di sekitar saya, yang pada intinya adalah spirit saya juga, spirit saya pribadi. Orang menyebutnya khodam ya, khodam saya pribadi, yang bentuknya juga macam-macam. Yang salah satunya paling sering saya komunikasi itu, ini nggak apa-apa ya dikasih tahu di sini ya. Itu ada dua. Satu yang disebut sebagai Ifrit, dan satu yang disebut, ini orang jarang tahu, ada yang disebut sebagai Lashaim. Lashaim ini ya diambil dari jalur kitab-kitab kuno di Timur Tengah sana. Yang pada dasarnya adalah sebelum fisik atau wujud fisiknya yang berbeda, yang perlu diketahui makhluk-makhluk ini ada beberapa yang bisa berubah wujud. Nah, untuk menerawang sampai ke dalam, ini benar, let's say ada kuntilanak, ini benar kuntilanak atau ini cuma arwah, bukan cuma ya, ini arwah perempuan yang meninggal. Yaitu ada yang disebut sebagai core. Core energy itu berbeda-beda, dalam artian gini, api itu ada biru, ada kuning. Ya kita bisa bedain walaupun itu sama-sama api dengan cara melihat warnanya dan juga merasakan api biru pasti lebih panas daripada api kuning. Ya kurang lebih seperti itu. Oh, memang ada ya, contohnya kayak di saya ini lagi ada satu kuntilanak di sini, dan memang ini bukan arwah ya, karena kuntilanak bukan arwah, yang perlu digarisbawahin. Kuntilanak ini memang ada di sini ya. Dan memang suka ke belakang ada WC kan. Nah, suka ke WC. Ini saya panggil aja dulu di sini supaya nemenin saya lah biar lebih adem. Nah, kenapa bisa taunya gimana ya? Karena di sini lebih dingin. Seandainya ada barometer ya, ini bisa kelihatan kok ini lebih dingin. Bukan barometer, tapi alat untuk mengukur suhu, termometer ataupun seperti itu. Kalau dibilang stres atau gila, lebih kepada saya frustasi kenapa saya berbeda dengan yang lain saat saya remaja. Itu wajar sih dengan keadaan psikologi saya yang seperti itu. Di saat remaja saya merasa sesuatu yang beda. Tapi ya pada kenyataannya ya saya harus menerima diri sendiri, dan saya harus yang apa orang bilang sekarang sebagai self love ya. Karena kalau saya udah bisa menerima diri sendiri, ya siapa lagi? Kalau saya nggak bisa menerima diri sendiri, siapa lagi yang bisa menerima saya, kasarnya gitu. Karena udah terbiasa ya, nggak menakutkan kayak gimana, cuman ngagetin mungkin ya. Saya ada satu momen di mana itu ngagetin banget buat saya, karena saat itu mati lampu, saya tutup mata gelap hitam, saya melek ada dia, saya tutup mata gelap lagi, saya melek masih ada dia. Nah ini masuk ke kategori kalau di Irlandia disebutnya sebagai banshee. Dalam artian pasti ada yang bertanya-tanya kenapa kok bisa sampai ke Indonesia. Dalam artian gini, yang namanya makhluk gaib itu nggak selalu terbatasi
oleh laut atau oleh teritorial, tapi ada makhluk-makhluk tertentu yang sebagaimana rupa bisa ada di teritorial lain di alam bumi ini. Ya salah satunya Banshee ini, yang mirip kuntilanak tapi bukan kuntilanak. Kalau dibilang sampai kemana aja, ya terutama gini, banyak yang orang bilang orang bule tuh nggak percaya dengan mistis. Mereka salah besar, karena ternyata di Eropa sana ya ada di Spain, ada di Jerman, bahkan Prancis, di mana yang mungkin tahu ya Prancis di bawah kotanya itu katakomba, di mana yaitu mayat semua ribuan, ratusan ribu mayat-mayat itu ada di sana, dan itu bisa dibilang nggak beda jauh kok sama keadaan mistis di sini. Bedanya apa? Bedanya di sana lebih tertutup daripada di sini, karena di sana itu lebih memadukan antara yang mistis klinik dengan sains, dan ini juga yang saya pelajari. Jadi saya bisa buktikan ini bukan cuma omong kosong belaka, karena nanti pun akan saya buktikan secara saintifik. Gini, sering dikaitkan dengan satanis, sebenarnya itu beda jauh. Seorang satanis pun juga banyak macamnya, dan banyak yang mengaku satanis, dalam artian itu suatu hal yang beda. Karena perkembangannya seperti apa, sebenarnya gini, saat seseorang itu tahu bahwa hantu itu nggak hanya pocong, kuntilanak, genderuwo, kamu namanya siapa? Tuyul, dan hantu-hantu lainnya yang umum, seseorang itu ya bisa dibilang ya cukup bisa lah untuk menapak ke arah demonologis. Bedanya apa dengan saya ya, karena saya sudah punya satu lingkaran tersendiri di mana memang itu menjadikan kapabilitas saya sebagai seorang demonologis yang lebih, di mana saya itu tahu rahasia-rahasia di balik rahasia. Misalkan orang taunya apa-apa disebut siluman, misalkan taunya cuma naga gitu. Orang tahu cuma naga, oke naga, ini naga, itu naga, cewek setengah ular itu sebutnya naga, ya tapi mereka nggak tahu kalau itu sebutannya adalah sowo. Sowo dibagi lagi, ada nagini, ada naga yang dari keturunan Antaboga, ada yang dari Sang Hyang Naga Taksaka dan segala macam. Dalam artian itulah yang membedakan, nggak cuma teori, tapi pengetahuan terhadap teori dan prakteknya itu ada. Kalau bagi saya sendiri yang saya rasakan pribadi ya, karena saya nggak membicarakan apa yang tidak saya rasakan pribadi. Menurut saya itu menguntungkan bagi saya untuk mencari kebijaksanaan. Karena saya bisa melihat satu hal itu dari berbagai sisi dan berbagai kacamata atau perspektif. Jadi saya ya, yang saya pelajari ini menjadikan saya sebagai sosok yang tidak picik, tidak melihat satu hal hanya dari satu kepentingan saja, tapi saya bisa melihat dari berbagai sisi. Itu yang saya pelajari. Kalau dibilang membantu dalam hal pekerjaan ini, demonologis ini bagi saya sangat membantu sebagai seorang spirit conjurer. Sebelumnya spirit conjurer itu adalah orang yang bisa mensaman atau memanggil makhluk gaib ini, dan juga menjadikannya apa yang orang sebut sebagai khodam untuk manusia. Nah, di kerjaan saya ini sangat penting demonologis ini. Kenapa? Karena ya kalau saya nggak tahu apa yang saya panggil, gimana saya bisa menjodohkan makhluk ini dengan si orang tersebut. Dan yang saya pelajari ya di kancah spirit conjurer di Indonesia, ini banyak yang justru jadi halu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki teori dan ilmu yang benar, baik secara teori maupun praktek. Karena seringkali terjadi klien saya bilang, "Ki, tolong dong, saya mau ya let's spirit A." Saya nggak tahu itu spirit apa, saya cari di semua kitab nggak ada, nggak taunya pas saya Google itu spirit dari anime atau kartun. Ya itu kan buat saya jokes banget. Misalkan butuh ada orang jomblo lama ya saya akan mencari pertama yang jelas saya menerawang ini orang keadaannya seperti apa, karena kan
orang bisa ngomong saya jomblo, nggak taunya dia udah punya anak 2 dan istri. Saya terawang dulu, ini orang keadaan dalamannya itu seperti apa, karmanya seperti apa. Kemudian saya terawang juga menurut database atau pengetahuan yang saya punya, spirit apa sih yang cocok dengan ini. Ya udah, dengan kemampuan demonologi saya lihat, saya cari, oh ternyata misalkan yang cocok adalah sukubus. Ya udah, saya akan bilang ke klien saya kalau yang cocok adalah sukubus. Sukubusnya dari sini. Saya jelasin secara kulitnya, secara singkat, supaya nggak ada miskomunikasi di situ. Dan ya saya jelaskan ini fungsinya adalah untuk membantu dalam hal mencari jodoh yang seperti ABCD dengan kriteria tertentu. Karena itu semua harus saya nego dengan spirit ini. Kalau dibilang bersekutu, saya lebih bilang gini, bersekutu itu apa sih sebenarnya? Kalau orang tuh sering salah mengartikan bersekutu itu ke hal-hal yang lebih negatif. Tapi kalau saya lebih suka menganggapnya sebagai teman. Yang saya wanti-wanti terhadap klien saya, jangan pernah menyembah spirit ini. Ini saya ibaratkan gampang. Saya misalkan dokter, spirit ini adalah obat. Klien saya adalah orang yang butuh obat, ya saya kasih obatnya. Kalau dia menyembah obatnya itu, yang kurang pintar ya klien saya, bukannya saya. Saya cuma bilang, ini obat jangan disembah. Ya sesimpel itu, sehingga ini banyak yang meleset atau miss ke orang-orang yang ngaku sebagai satanis, di mana penyembah setan. Sementara ya setan itu ya lebih, apa ya, kalau secara demonologi setan itu banyak banget sebutannya dan banyak banget sosoknya. Jadi ini setan yang mana nih yang disembah? Dia aja nggak tahu nyembah yang mana. Kalau dibilang sensitif atau enggak, menurut saya asalkan orang yang, saya nggak tahu ya orang lain yang mau muncul di publik ini, karena jarang sekali yang saya kenal dan ingin muncul di publik. Selama saya bisa ngasih tahu pemahaman yang tepat guna dan jelas dan tidak terpotong-potong oleh oknum-oknum tertentu, ya menurut saya ini hal-hal aja. Nggak ada bedanya kok. Demonologis itu kan mempelajari daimonos atau mempelajari makhluk gaib ya. Kalau geologis ya orang-orang yang mempelajari tentang ilmu bumi, tentang batu-batuan, kristal dan sebagainya macam. Ya bukan berarti orang tersebut bersekutu dengan batu tersebut, bukan berarti orang tersebut adalah batu tersebut, bukan berarti ibaratnya saya kenal dengan demon, let's say ya dari Ars Goetia itu saya kenal dengan ya yang paling gampang siapa, misalnya Asmodeus. Bukan berarti saya nyembah dia atau bersekutu, dibilangnya saya itu ada di bawah telapak kakinya dia, ya nggak kayak gitu. Saya lebih suka dibilang untuk kita membangun relasi di sini. Karena apa? Ya sama aja sebagai klien atau sebagai pasien yang membutuhkan obat tersebut. Dari latar belakang budaya ya di sini dan juga agama di sini pasti ada yang menganggap kayak ini apa sih kok aneh-aneh aja yang dipelajarin. Tapi justru ya itu dia. Buat saya sebenarnya agak susah sih ya untuk menjelaskan hal-hal yang bisa dibilang orang tuh belum paham. Karena itu tadi, orang itu takut apa yang tidak dia pahami. Orang terlalu cepat menjustifikasi, menghakimi, oh itu kafir, itu sesat, itu bukan bagian dari kami. Ya, lambat laun saya juga belajar untuk ya udah, kalau emang orang lain nggak bisa yakin atau nggak bisa paham dengan apa yang pelajari, ya itu rezeki mereka. Kalau buat saya ya saya mendapatkan manfaatnya dan saya tidak rugi apapun, ya saya pelajarin. Kalau dibilang merugikan gitu ya, merugikan saya, semua pelajaran itu ada harganya. Semua apa yang saya pelajari pasti dimulai dari suatu ketidaktahuan dan keingintahuan. Dalam perjalanannya itu, ya jelas ada beberapa yang bisa dibilang ya merugikan lah untuk saya. Ya saya cuma bisa bilang, kasih contohnya, salah satunya saya belum bisa, saat itu saya belum bisa membedakan mana yang halus banget energinya, mana yang kasar. Jadi saya kayak
dimainin lah, dalam artian dibilangnya oh ternyata wujudnya pas saya lihat lebih dalam lagi ternyata itu dalam tanda kutip salonan atau bukan wujud aslinya, ya seperti itu. Ya bukan hal yang fatal sih seperti saya nyawanya terancam atau gimana, tapi lebih kepada pengetahuan yang praktis dalam di bidang saya seperti itu. Artinya Aki masih bisa mengontrol gitu ya? Masih bisa mengontrol, nggak yang tiba-tiba pingsan 4 hari, nggak kayak gitu. Karena itu dia dibutuhkan sebelum praktek, dibutuhkan literatur yang baik dan juga dikaji, nggak cuma dibaca atau dihafalkan doang. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu diwaspadai oleh para orang yang belajar, apalagi nggak ada gurunya. Karena semua informasi sekarang gampang, lebih gampang didapatkan ya dari zaman dulu ya, tapi nggak semuanya benar, itu aja. Bisa dikembalikan lagi ke arah apakah demonologis beda atau sama dengan satanis, saya bisa bilang beda. Nah, orang-orang yang mengaku satanis ini saya nggak tahu mereka belajarnya kemana atau kiblatnya tanda kutip kemana, apakah cuman Mbah G doang atau gimana ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas yang saya pelajari dari sisi demonologis ini ya lebih luas daripada apa yang dipelajari oleh satanis. Dan saya nggak nyembah setan, itu aja intinya. Orang bilang harus ada darah apa segala macam. Enggak juga, kalau di saya, di pakem saya itu lebih apa ya, lebih macam-macam ya. Ini kita ngomongin secara demonik yang tadi ya, secara solomonik. Kalau dibilang secara ritual ya contoh-contohnya ada di sini yang saya bawa beberapa. Ini hanya bisa dibilang kulitnya aja ya, nggak yang lengkap seperti apa karena cukup ribet untuk menurut pakem di kitab-kitabnya itu. Tapi yang jelas adalah apa yang saya coba nanti untuk tunjukkan itu kurang lebih goalsnya itu sama dengan yang lebih kompleks ritualnya. Dan dibilang bedanya apa? Saya bisa bilang kalau orang ya nyebutnya ya satanis itu cuman ke setan doang sebagai Tuhannya atau sebagai dewanya. Ya kalau saya bisa dibilang saya bekerja sama atau saya berkomunikasi ya dengan macam-macam. Sesimpel itu. Bisa dibilang seperti itu karena saya nggak bilang itu gampang karena bagi orang lain mungkin susah, tapi bagi saya yang terbiasa ya saya bisa bilang itu gampang. Tapi ya saya bisa buktikan lah nanti seperti apa. Ki, ya. Aki setelah mempelajari ilmu demonologis itu artinya Aki bisa mengontrol kedatangan makhluk halus. Oke, bisa. Ini saya kasih tahu ya di sini ya. Dalam artian ini nggak ada trik ya, saya lepas lah ini aksesoris biar nggak ada dusta di antara kita. Nah, saya lihat bisa dilihat di sini kulit saya normal ya, di zoom normal. Oke, sekarang misalkan coba bilang mendekat dong gitu. Mendekat dong makhluk halus. Mendekat ya ke sini ya, ke saya. Oke, lihat merindingnya kayak gimana. Makin dekat ke saya. Oke, gelendotan nih. Ini orang bukan orang sih, cuman ya itulah pokoknya makhluk halus ini. Lihat. Nah, sekarang terserah kapan mau disuruh menjauhnya. Menjauh ya. Oke, menjauh. Oke, menjauh. Lihat perbedaannya. Kulit saya. Oke. Nggak merinding lagi kan? Terbukti. Ki, tadi kan yang sebelah kiri, Ki. Coba yang sebelah kanan masih bisa dipanggil, Ki. Bisa. Nah, panggil coba. Bilang, terserah kapan mau mendekatnya. Makhluk halus mendekat ke Ki Bajra sekarang. Oke, ke arah sini ya. Makin dekat. Oke. Makin dekat. Makin dekat lagi. Oke, lihat. Ini banget ya. Full banget. Nah, kan terserah mau kapan diudahin nih. Oke, menjauh. Sekarang menjauh. Oke. Jauh dulu sana ya. Nah. Sana ya. Nah, normal lagi.
Ki, itu bagaimana sih cara mengontrolnya tadi makhluk kalau bisa dekat bisa menjauh? Ya kalau saya sih simpel ya. Ya kayak kita aja ke orang. Kalau saya karena udah kenalan sama beliau ini, ya saya tinggal bilang, tolong dong mendekat. Oke, makin mendekat kesini. Tinggal kasih tahu mendekatnya kemana. Sesimpel kayak ngomong kayak orang biasa aja, karena ya saya ngeliatnya juga kayak orang biasa di sini. Jadi ya nggak ada masalah komunikasi sih kalau bagi saya. Ya tadi kan Aki bisa mengontrol makhluk Halus makhluk gatal. Tapi yang membedakan dengan cara ritual itu apa? Oke. Yang lebih gede maksudnya? Nah, kalau cara ritual yang nanti akan saya kasih lihat, yaitu saya memanggil yang memang kedudukannya, karena di dalam demonologis ini semua itu ada kasta, ada hierarki, di mana saya memanggil yang memang bisa dibilang itu levelnya level atas. Jadi emang nggak bisa dibilang kurang sopan lah kalau cuma manggil ayo dekat. Gini, kalau dibilang syarat-syarat apa, kalau bagi saya ya, yang saya akan kasih tahu ini yang paling penting itu harus ada lilin, harus sebagai simbol elemen api, harus ada pisau atau bahasa Inggrisnya athem, itu sebagai simbol dari udara. Kemudian saya nanti ada cawan kecil ini, nanti saya isi air, itu elemen air. Kemudian ada elemen tanah itu ya sebagai saya sendiri, dan juga dari dupa saya yang atasnya api bawahnya tanah. Dan yang terakhir adalah elemen yang dimiliki manusia yaitu ether. Ether di sini adalah ada di dalam diri saya sendiri. Seperti itu. Itu harus ada. Oke, di sini saya ingin menunjukkan ritual. Ini masih light ya, belum yang cukup kompleks untuk memanggil satu sosok dewa kuno yang disebut sebagai Aesmadev atau orang kenal sebagai Asmodeus. Di sini saya ada lilin yang saya gunakan, lilin hitam. Ini untuk ini ya, untuk elemen apinya ya. Untuk elemen air di sini saya ada air di sini. Elemen tanah ini logam, pentacle saya ini ada sigil saya Karma Kala. Sigil saya ini kurang lebih sebagai tanda tangan gaib lah ya, yang bisa digunakan untuk negosiasi dan segala macam. Ada dupa. Kemudian dari unsur elemen udara di sini ada pisau atau belati atau athem bahasa Inggrisnya. Ini sudah saya rajah untuk ritual, keperluan ritual. Dan di sini ada pendulum untuk saya nanti berkomunikasi. Ada juga di sini ada kemenyan hitam, dan yang terakhir untuk membuktikan bahwa ini adalah EMF meter namanya. Ini digunakan secara internasional untuk para ghost hunter. Dan jadi gini ya, saat normal dia akan seperti ini, hijau. Cuman kalau ada gesekan energi atau medan elektromagnetik, dia akan naik. Ya mudah-mudahan dia akan naik ya, dan kelihatan di kamera. Nah udah mulai bereaksi dia tuh, sampai ke merah, minimal kuning lah ya. Oke, ini saya langsung mulai aja ritual kali ini. Oke, yang kanan dulu. Oke, bisa nggak ada angin ya di sini ya, dan nggak ada udara yang terlalu berhembus, angin berhembus kuat. Tapi bisa dilihat nanti apinya mengecil, membesar. Saya bakar dulu untuk kemenyan hitamnya ya. Yang perlu diingat, ini bukan sebagai tanda persembahan, tapi sebagai tanda untuk perkenalan atau tanda persahabatan. Oke, saya taruh di sini tempatnya. Dupa ini jumlahnya tertentu karena ada kode-kode tertentu untuk jumlah dupanya. Di sini saya nggak bisa kasih tahu pasti ya, tapi kurang lebih antara 10 sampai 15. Di sini bahasa yang saya gunakan selain bahasa Indonesia adalah bahasa yang orang sebut sebagai bahasa demonik atau bahasa dewa-dewa kuno ya, makhluk-makhluk kuno. Saya nggak peduli mereka bilang bahasa apa, yang jelas saya bisa berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa ini. Dupanya sudah terbakar. Saya membuka
pembicaraan dulu terhadap beliau ya. Masih di sana. Saya tancap ke Hyolo-nya di sini. Di sini dupa yang saya gunakan dupa khusus dengan aroma tertentu. Saya nggak bisa ngasih tahu di sini ya, tapi ini cocok untuk beliau. Jadi ada 2 yang terbakar di sini, ada kemenyan, ada dupa. Saya ritualkan dulu ya di sini pisaunya. Tenang, di sini nggak ada makhluk hidup yang disakiti atau apapun itu. Saya sudah mulai membuka portalnya ya, di mana beliau dan beberapa legionnya atau pasukannya itu akan hadir di sini. Dan titiknya adalah di sini, di sigil saya, di pentakel saya. Dan saya coba untuk komunikasi dengan pendulum ini. Jadi semakin kuat energinya, seharusnya pendulum ini akan semakin berputar dengan kuat juga. Dan ini tanpa trik apapun. Saya mulai nyalakan IMF-nya di sini ya, untuk melihat di sini seperti apa medan elektromagnetiknya. Dan satu ya, hijaunya satu ya. Nanti saya coba cari yang lain untuk menangkap gelombang-gelombang tersebut. Tapi di sini saya mencoba untuk membuka portal dulu dan juga menghadirkan mereka. Karena di sini sudah ada sajiannya, ibaratnya sudah ada tanda perkenalannya. Dan pendulum ini akan menentukan apakah mereka akan datang atau tidak. Oke, saya mulai pembukaan portalnya. Oke, portalnya sudah kebuka dan mulai hijau. Dan di sini sudah mulai berdatangan, beliau sudah ada di sisi kiri saya ini. Dan fenomena-fenomena yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan, mungkin nggak tahu ya ini kelihatan apa kedengaran di mic atau enggak, tadi ada suara bem sedikit, ada suara berdebum sedikit, dan gerak lilinnya sudah semakin liar. Maaf ya agak tersengal-sengal, agak berat sini. Lihat kan, naik. Saya ngecek, membuktikan tentang IMF ini. Apakah beliau memang ada di sekitar saya atau ada lebih tepatnya di kiri saya ini. Mungkin kamu-kamu yang merasa bisa melihat, ya bisa melihat kehadiran sosok beliau di sini. Dan beliau lebih terkenal sebagai sosok demon yang menaungi lust atau nafsu ya. Oke, di sini semakin dingin. Dan kita coba pakai IMF-nya di sini. Oke ya. Lihat semakin ke kuning ya di sini ya. Ini saya lihat daerah sini.
Oke. Dia hijau-hijau sedikit dan menembus batas tengah, yaitu kuning. Walaupun tidak orange atau merah, kehadiran beliau ya cukup memberikan sinyal-sinyal yang ada di sini ya. Jadi kamu-kamu semua yang ada di sini dan melihat tayangan ini bisa menilai bahwa ya saya bukan omong kosong belaka dan memang beliau ada di sini. Dan bagi yang bisa merasakan mungkin ya di sini lebih dingin ya. Oke. Di sini saya coba bicara dengan beliau untuk kembali ke tempatnya sebelum saya undang ke sini. Dan kita balikin ke sini dulu lagi EMF-nya. Di sini saya tutup portalnya dulu. Saya lakukan komunikasi dengan beliau ya. Kita lihat apakah pendulum ini akan berputar lagi atau tidak dan ke arah mana putarnya. Di sini saya nggak menggerakkan secara manual ya. Habne tushnya ramne ardas ni asmodai ni aramu dudat dia tanah sunukur si nana meshni data mi orku dia tanah masnikar si anu mi dia harun si rema yak karyat usnimatan Korea sana mi ada yarnan nerata sini mi turus ni aran karang mi an tujuh ni adam atas nar siap-siap sini arangnya sah ni aramujna orni sah rumlarnya di sini tasah dan yarni nime Oke, pendulumnya berhenti dan kita lihat stabil lagi EMF-nya di sini. Ini nggak ada rekayasa ya. Tapi yang saya bisa pastikan bahwa di ruangan ini sudah tidak ada kehadiran beliau dan juga para legionnya yang ada di sini. Jadi sekian ritual pemanggilan dari saya secara pakem Solomonik dalam versi yang ringkas, bukan versi yang kompleks. Untuk kamu yang melihat ini, tolong hadapi dan sikapi dengan kebijaksanaan yang tinggi. Jangan tiru di rumah kalau tidak ada yang mendampingi, khususnya guru spiritual atau supranatural. Karena yang saya lakukan di sini adalah proses yang cukup berbahaya bagi sebagian orang. Dan bagi saya yang memang sudah terinisiasi dan juga sudah paham tentang ritual ini, sehari-hari saya ritual seperti ini ya, itu nggak ada masalah. Cuman untuk kamu, tolong jangan ngaku-ngaku bisa manggil dan tolong jangan sembarangan. Karena kalau kamu benar-benar bisa melihat siapa aja yang di sekitar saya saat ini dan juga tadi khususnya, kamu pasti akan tahu bahwa apa yang saya omongkan itu adalah benar dan tidak ada rekayasa di sini. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan tetap jangan pernah menyembah apa yang kamu tidak ketahui dan juga jangan pernah menyembah apa yang kamu sebut sebagai setan. Sembah hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Salam Rahayu.